Mesir, negeri piramida dengan delta sungai Nilnya yang sangat subur, telah menjadikan wilayah di timur laut benua Afrika itu sebagai lumbung pangan yang menunjang berbagai peradaban kuno. Wilayah di sepanjang sungai Nil telah ditempati oleh manusia selama ribuan tahun dengan mengembangkan sistem pertanian yang unik, memanfaatkan banjir tahunan yang membawa endapan lumpur dari hulunya. Sungai Nil yang alirannya membentang dari Danau Victoria di wilayah Tanzania hingga ke Laut Mediterania itu tidak pernah mengering walaupun di musim kemarau. Hal itu membuat Mesir telah menjadi tujuan bagi orang-orang di wilayah sekitarnya ketika terjadi musim kemarau yang berkepanjangan. Kerajaan Mesir kuno telah dipimpin oleh raja-raja yang dikenal dengan gelar Firaun. Mereka adalah orang-orang yang sangat berkuasa, yang telah dianggap sebagai penghubung antara para manusia dan dewa. Kekuasaan mereka absolut sebagai pemilik dari semua tanah di wilayah kerajaan Mesir. Bangsa Mesir kuno menjalankan tradisi penyembahan dewa-dewi dan juga penyembahan terhadap raja mereka, Sang Firaun. Mesir kuno, yang namanya banyak disebut dalam kitab-kitab suci agama Samawi, telah memainkan peranan penting pada kisah perjalanan umat manusia di dalam pencariannya menuju penyembahan Tuhan yang sejati. Di zaman Nabi Ibrahim ketika beliau baru menetap di wilayah Kanaan atau Palestina saat ini, wilayah itu diterjang musim kemarau yang panjang hingga terjadi bencana kelaparan. Lalu dengan terpaksa beliau membawa keluarganya menuju ke Mesir untuk mengungsi sebelum akhirnya kembali lagi ke wilayah Kanaan. Dari Mesir, Nabi Ibrahim mendapatkan budak perempuan bernama Hajar yang kemudian dijadikan istri kedua beliau. Hajar lalu melahirkan anak pertama Nabi Ibrahim yang diberi nama Ismail, bapak dari bangsa Arab. Pada zaman Nabi Yusuf, ketika beliau menjadi penasehat kepercayaan Firaun, di saat itu kerajaan Mesir berada dalam masa kemakmurannya. Sedangkan ayah beliau, Nabi Yakub beserta keluarganya sedang bertahan hidup menghadapi bencana kekeringan yang melanda wilayah Kanaan. Kemudian Nabi Yusuf mengajak seluruh keluarganya itu untuk pindah ke Mesir, di mana beliau telah diberikan tanah yang luas oleh Firaun atas jasa-jasanya. Semenjak saat itu, para keturunan Nabi Ibrahim menetap di Mesir, di wilayah subur yang dinamakan Goshen. Di sana mereka yang nantinya disebut sebagai bangsa Ibrani berkembang makmur dan memiliki banyak keturunan. Mereka juga diperbolehkan menjalankan budaya dan kepercayaan mereka yang berbeda dengan bangsa Mesir. Sepeninggal Nabi Yusuf dan pemimpin Mesir berganti, bangsa Ibrani menghadapi kecemburuan dari bangsa Mesir karena kesuksesan mereka. Bangsa Ibrani yang hanya menyembah Tuhan yang Esa, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, juga mendapatkan penindasan karena mereka tidak mau menyembah dewa-dewa bangsa Mesir. Firaun di masa itu menjadi khawatir dengan konflik dan kekuatan bangsa Ibrani di wilayahnya. Firaun yang tidak memiliki ikatan dengan Nabi Yusuf itu memperlakukan bangsa Ibrani dengan keji, dengan memerintahkan untuk memperbudak dan membunuh semua bayi laki-laki Ibrani yang baru lahir untuk mengurangi populasi mereka. Pada sekitar 1500 tahun sebelum Masehi, di masa yang sulit bagi bangsa Ibrani untuk berada di Mesir itu, lahirlah bayi laki-laki Ibrani yang kelak akan menjadi penyelamat kaumnya dari penindasan dan membawa mereka kembali menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan.